Pemirsa, kembali bersama kami di iTalk dan sudah hadir dua orang narasumber saya malam hari ini adalah Ridwan Hisyam, anggota Komisi 10 dari DPR, dan juga Gatot Dewa Broto, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam, Mas Hari. Pak juga selamat malam. Selamat malam. Saya dulu ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, selamat terlebih dahulu. Indonesia bisa meraih 1 emas dan 2 perak. Betul. Tapi sesungguhnya ini ada evaluasi, Pak, karena meleset dari target sebelumnya kita mencanangkan 2 emas dan 1 perak. Komentar Pak Gatot. Ya, saya kira kalau jujur kami akui bahwa meleset, iya. Tapi at least kan tidak terlalu jauh ya. Kalau dulu waktu di London itu targetnya 4 emas, tapi dapatnya hanya 1 perak dan 1 perunggu. Jauh. Jadi makanya di awal selalu kami katakan ini tidak aja by guessing, ramal-ramalan, enggak. Semua itu sistemik sekali. Kira-kira mana yang kemungkinan itu akan menjadi emas, perak itu sudah terukur. Seandainya pun meleset nggak terlalu jauh. Tapi anyway, ini sebetulnya yang perlu diberi keselamatan adalah bangsa Indonesia. Atletnya berjuang, kemudian pelatih rakyat juga berjuang, rakyatnya juga mendoakan. Jadi ini adalah kemenangan kita bersama, Mas Hari. Gitu. Baik, tapi kalau kita berbicara soal evaluasi, Pak, karena kita juga tidak boleh larut dalam euforia yang terlalu lama-lama, karena 2017 sudah ada SEA Games, 2018 sudah ada Asian Games, dan kita menjadi tuan rumah. Apa evaluasi yang paling penting dari Olimpiade Rio ini, Pak? Ya, meskipun kami belum duduk bareng, nanti kan ada evaluasi yang komprehensif bersama-sama, tapi ada 3 poin utama. Pertama adalah untuk tadi sudah fix oleh Pak Presiden dan sebenarnya sudah dicanangkan oleh Pak Menteri beberapa waktu yang lalu bahwa nantinya itu kami akan lebih strict, bahwa anggaran mungkin beliau-beliau yang akan memberikan pengawasan itu akan lebih priority pada cabang-cabang olahraga yang selama ini punya track record itu memberikan medali pada negara, dan itu pada levelnya standar kita tuh tinggi. Jadi tinggi itu kenapa? Karena kalau di kasta paling tinggi, level paling tinggi Olimpiade, oke, itu di bawahnya itu akan mengikuti ya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, oke, kalau masalah anggaran itu memang relatif. Orang akan bisa berdebat panjang gitu. Itu mendorong kami harus kreatif. Kreatifnya gimana? Kayak tadi Pak Jokowi mengatakan tentang bentuklah sebuah yayasan, atau di undang-undang ada tentang BUMN olahraga. Kemarin kejadian Mas Hadi pernah dengar kayak kasus MotoGP, F1, itu kami nggak gerubiakan kalau itu ada semacam sponsor, ada dana yang khusus yang bisa digunakan untuk itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur ini kami akui kami buruk ya, Indonesia buruk. Nah, ini diuntungkan karena sebentar lagi ada Asian Games. Kemudian Hambalang juga akan jalan. Dan yang ketiga, nanti Pak Menteri itu betul-betul akan memanfaatkan misalnya ke training camp itu betul-betul di tempat yang reliable lah tempatnya. Jadi 3 hal ini akan menjadi poin pada saat evaluasi. Baik, Pak Ridwan, untuk prestasi Indonesia di Olimpiade Rio kita hanya kalah dari Thailand. Thailand urutan ke-35, kita ke-46. Catatan dari Komisi 10 seperti apa? Kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena ini adalah salah satu prestasi yang cukup baik. Sebelumnya ranking 70 berapa? 63 di London. 63. Kita naik sudah ke 46. Jadi ada kenaikan. Memang target 2 emas itu 1, tapi kan peraknya dapat 2 ya Pak? Peraknya dapat 2. Dapat 2. Nah, jadi saya kira kita secara relatif bahwa itu prestasi yang luar biasa buat kita, sehingga memang ini harus konsisten kantor Menpora ini. Jadi harus direncanakan, jadi tidak boleh mendadak atau tiba masa tiba akal. Jadi harus mulai sekarang itu diletakkan konsep bagaimana kita mencapai prestasi. Tapi kan kalau kita berbicara soal prestasi itu tentunya bukan simsalabim. Artinya butuh proses, butuh waktu, dan lagi-lagi butuh uang. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, dari Komisi 10 sendiri bagaimana mengendorse supaya anggaran bagi Kemenpora untuk prestasi olahraga atlet bisa terpenuhi, Pak? Nah, itu dia. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa harus direncanakan. Tidak bisa bahwa seorang atlet kita bisa mendapatkan hasil yang baik kalau dia tidak diberikan satu harapan. Harapannya apa? Atlet ini kan juga butuh kesejahteraan. Betul. Ya toh, kita sekolah, anak-anak kita sekolah SD, SMP, SMA, dia pilih jurusan namanya jurusan ekonomi, jurusan kedokteran, mau jadi insinyur, itu kan semuanya urusannya kesejahteraan. Nah, atlet juga sudah seperti harus diberi harapan bahwa Anda kalau berperan di bidang olahraga dan berprestasi, Anda akan sejahtera, dan itu tugas negara untuk menyiapkan. Apakah negara punya uang untuk menjamin kesejahteraan dan juga prestasi atlet Indonesia? Ya, kalau uang saya kira
tidak cukup sekarang ini karena APBN kita ini kan sangat terbatas. Kita cukup mungkin untuk prestasi. Nah, sehingga kesejahteraan itu sekarang sudah dipersiapkan oleh kantor Menpora, ada tunjangan hari tua. Habis itu nanti bonus-bonus. Nah, di situ memang ada pilihan-pilihan di dalam Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional. Itu memang ada BUMN olahraga. Nah, tapi kalau BUMN olahraga dalam posisi seperti sekarang kurang tepat karena kondisi ekonominya kan kurang memungkinkan. Nah, sehingga konsep yayasan untuk pembinaan olahraga itu yang paling tepat untuk saat ini sekarang. Meskipun yayasan secara sifatnya tidak boleh menghasilkan laba. Iya, nirlaba dong. Jadi artinya yayasan itu hanya menampung dana-dana dari BUMN keolahragaan seperti itu. Iya, jadi bukan BUMN keolahragaan. BUMN semua yang dimiliki negara ada kurang lebih 130 berapa, CSR-nya sebagian besar masuk ke yayasan. Ke yayasan dan dikelola secara terbuka karena yayasan itu kan terbuka. Kalau di Orde Baru kita mengenal adanya SDSB, adanya Porkas. Seperti itu Pak Ridwan. Apakah metode yang sama akan digunakan lagi atau mungkin sekarang DPR dan pemerintah mempunyai terobosan yang baru seperti apa? Ya, kalau dulu itu kalau istilahnya di dalam agama itu subhat itu, atau mungkin tidak subhat karena dianggap judi ya haram. Kalau sekarang sudah tidak bisa yang gitu-gitu. Jadi ya kita cari yang halal-halal aja. Yang halal ya dana BUMN keuntungan 2,5%. Sebagian besar dimasukkan, jadi itu halal itu. Jadi mudah-mudahan kalau halal hasilnya toyib ya. Nah, toyib hasilnya halal toyiban. Nah, otomatis nanti akan dapat prestasi yang baik. Nah, dan itu tidak seperti kemarin, Pak. Itu 5 miliar kan baru kita umumkan pada waktu sudah mendapatkan, jadi untuk ini kan tidak diperencanakan mulai dari awal. Tapi kalau kita sudah tetapkan bahwa Olimpik bonusnya sekian, emas sekian, perak sekian, perunggu sekian. Nanti ada Asian Games, ada SEA Games, ada PON. Itu semua ditutupkan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri berprestasi. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak siap. Nah, Pak Gatot, untuk itu pendanaan harus memang disiapin betul, ya itu dananya melalui proses yayasan tadi. Berapa dana yang paling ideal untuk mempersiapkan atlet-atlet kita bisa berbicara? Tahun depan sudah ada SEA Games di Malaysia dan 2018 kita tuan rumah Jakarta dan Palembang Asian Games. Ya, tadi kami katakan kalau dana itu relatif ya. Sebagai gambaran Malaysia itu kalau kayak di Indonesia kan ada namanya Prima, Program Indonesia Emas. Itu di sana tuh sekitar 3 triliun. Sementara Indonesia 3 triliun per tahun. Sementara kami itu 500 ban, itu pun kami potong juga. Jadi jauh sekali gitu. Dipotong untuk sektor yang lain seperti itu. 500 miliar. Kemudian karena ada pemotongan anggaran untuk seluruh sektor dan itu terkena diantaranya melalui Prima itu terpotong juga. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah kami bukan berarti give up in despair ya. Banyak sektor untuk itu. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Ridwan tentang masa BUMN. Sebetulnya berapa tahun yang lalu kami buka-buka literatur karena kami belum pindah ke situ. Itu ada kerjasama antara kantor BUMN dengan KONI. Dan itu harus kita hidupkan kembali. Karena kenyataan pernah itu ada. Yang jadi masalah itu trust, Mas. Jadi trust itu BUMN bantu. Suatu saat saya sebutlah PT Telkom. PT Telkom bagus bantu sebuah cabang olahraga. Nggak tahunya anggarannya nggak langsung ke sana, berhenti. Bentuknya seperti program Bapak Asuh atau seperti Bapak Asuh. Nah, setelah itu kemudian ternyata berhenti, transit dulu. Kemudian kami tanya karena kebetulan saya dekat dengan teman-teman di Telkom. Loh, Anda pernah bayar? Oh iya, saya pernah bantu 1, sekian M. Ternyata yang dialirkan sekian. Nah, ada fobia, ada ketakutan, ada trauma. Nah, ini sekarang kalau perlu diangkat di level tinggi antara Menteri BUMN dan Menpora, itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa tempat, misalnya nggak usah jauh, Singapura atau di Sydney, itu ada namanya P3, Public Private Partnership. Kalau perlu nama stadion itu juga stadion seperti di Jakabaring, seperti orang yang mengendorse, mensponsori. Jadi negara nggak boleh kalah dengan kondisi keterbatasan. Mungkin seperti di Liga Inggris ada stadion dengan nama merek-merek tertentu seperti itu ya. Tapi kalau yang tadi disampaikan Pak Gatot, mungkin kalau untuk prestasi, saya pikir tanggung jawab negara. Jadi APBN. APBN-nya memang harus dinaikkan. Kecuali untuk bonus ya. Nah, untuk tapi bonus. Nanti kita bahas lagi. Dan tetaplah bersama kami di iTalk.